Baik, bismillah anak-anak Ustadz semuanya. Sebelum kita mulai, ya, silakan duduk tertib, persiapkan dirinya untuk belajar dan jangan ada yang meribut ataupun mengganggu temannya agar kelancaran pembelajaran kita hari ini bisa maksimal insyaallah. Baik. Good morning everyone. How are you today? I will teach you about my Surah Al-Ma'arij start number 1 to 5 and you must memorize. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, this is outline ya. Ini outline kita. Nanti insya Allah selama outline ini adalah garis pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Ini gambar umumnya, tapi nanti lebih detail lagi. Tujuan pembelajaran, persepsi, ice breaking, dan kita masuk ke pembelajaran kita yakni surah Al-Ma'arij number 1 to 5. Terus nanti ada kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha. Nah, this is tujuan pembelajaran kita. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Silakan anak-anak Ustadz pertama baca. Iya. Peserta didik mampu menghafal secara lancar surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5. Nah, jadi anak-anak Ustadz semuanya ya, nanti anak-anak Ustadz semuanya mampu menghafal ayat 1 sampai 5 itu secara lancar. Nah, ya nomor 2. Silakan, Nak. Nice. Ya, peserta didik mampu mengetahui dan mempraktekkan mad tabi'i dalam surah Al-Ma'arij. Ada yang tahu apa itu surah mad tabi'i? Ya, benar. Mad tabi'i itu adalah panjang ya, panjang pendek suatu bacaan dan dia ada berapa huruf? Ya, ada 3 huruf. Apa aja dia, Nak? Iya, pintar. Ada alif, ada waw, dan ada huruf ya. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya bisa untuk mempelajari tujuan pembelajaran yang udah kita ajarkan pada kesempatan kali ini. Lanjut anak-anak Ustadz semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke next selanjutnya. Nah, jadi kita mengulang pembelajaran kita sebelumnya. Apa pembelajaran kita sebelumnya? Iya Ustadz, surah Nuh, iya benar. Anak-anak Ustadz semuanya surahnya sudah lancar. Mantap, Ustadz tes boleh? Ya, dengarkan Ustadz Ian ya. Siapa bisa nanti silakan tunjukkan tangan, lanjutkan bacaannya. Ini sebagai tes aja nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ya, coba. Benar, Masya Allah. Lanjutannya apa lagi? Iya. Coba lanjutkan, Nak. Bukan itu, Nak. Berarti antum nggak merujaah ya di rumah ya. Harusnya setelah jurus sama itu adalah wayum didekum. Nah, kuatkan lagi panjang enggak apa-apa. Yang namanya hafalan, kita harus continue untuk mengulangi pembelajaran atau mengulangi hafalan antum agar hafalan antum itu makin mungkin. Nah, itu sebagai pemantiknya saja. Sekarang sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingin mengabsen nih. Ya, ada yang tidak datang hari ini? Datang semuanya Ustadz? Alhamdulillah. Berarti kita datang semuanya ya. Nah, mudah-mudahan antum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Oke, baik. Anak-anak Ustadz semuanya. Karena datang semuanya kita lanjutkan. Nah, jadi Ustadz ada ice breaking nih buat antum. Sekarang coba antum lihat gambar. Nah, dari gambar yang udah Ustadz letakkan dalam PPT Ustadz, ini adalah tebak gambar. Kira-kira ini, coba lihat pertanyaannya, Nak. Buah apakah ini? Katanya. Nah, di sini ada gambar lonceng dan ada gambar balon. Nah, kira-kira apa jawabannya? Anak Ustadz apa? Mangga Ustadz, antum? Oh iya. Kalau seandainya seperti itu, kita lihat jawabannya apa. Apakah benar jawaban antum? Melon ternyata, Nak. Salah, bukan mangga. Nah, jadi antum harus konsentrasi lagi ya. Nggak apa-apa, ini melatih fokus antum biar antum lebih fokus lagi. Ustadz ada nih, karena salah tadi, maka Ustadz lanjutkan ice breaking satu lagi. Jangan sampai salah ya, Nak ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini buah apakah? Nah, di sini ada tangga dan ada tanda T sama dengan M. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab? Mangga Ustadz. Tadi udah mangga, sekarang mangga lagi. Benar apa salah? Anak yakin mangga nih Ustadz. Oke, kita lihat. Apakah benar mangga?
Iya benar, berarti antum sudah fokus. Kalau sudah fokus, maka kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak Ustaz siap untuk belajar? Oke, mantap. Harus semangatnya 45 ya, jangan sampai turun semangatnya sampai akhir sesi kita. Kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Nah, di sini Ustaz ada kata kunci antum. Nah, kata kunci kita dari tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama panjang pendek, yang kedua adalah menghafal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ustaz semuanya? Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan ke step selanjutnya. Nah, ini what do you know about surah Al-Ma'arij? Apa yang kamu ketahui tentang surah Al-Ma'arij? Surah Al-Ma'arij itu panjang Ustaz, payah ngafalnya. Oh, enggak apa-apa nak. Yang namanya kita dalam menghafal, ketahuilah anak Ustaz, apa kata Quran surah Al-Qamar? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, ketika kita walaupun hafalannya surahnya panjang, ayatnya panjang, enggak bakalan susah. Karena apa? Karena Allah yang menyampaikan, bukan Ustadz Arya bukan menyampaikan seperti itu, tapi Allah yang mengatakan bahwasanya kalau kita menghafal walaupun di ayatnya panjang-panjang, tetapi dia insya Allah bisa kita hafal. Nah, anak-anak Ustadz coba perhatikan sebentar. Nah, tadi kan pertama tujuan pembelajaran kita adalah menghafal surah Al-Ma'arij. Nah, sebelum kita hafal, yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah benar dalam membaca mat tabi'i, dan antum tahu yang mana itu mat tabi'i. Dari surah Al-Ma'arij start number 1 to 5. Nah, di sini kita ambil yang pertama. Ayat pertama, kira-kira anak-anak Ustadz semuanya tahu nggak yang mana mat tabi'i? Tadi kata kunci mat tabi'i itu adalah ada tanda alif, ada tanda waw, dan ada tanda apa lagi nak? Iya, pintar. Atau lebih mudah mengingatnya itu ingat ayu. Nah, antum ada nama teman antum yang Ayu kan, itu namanya Ayu. Nah, jadi ingat aja Ayu. Berarti setiap nama Ayu, oh berarti mat tabi'i ini. Nah, gitu cara mengingatnya ya. Nah, berarti anak-anak Ustadz semuanya kan simple mengingatnya kan? Tidak susah-susah dalam belajar. Nah, anak-anak Ustadz semuanya kita lihat yang pertama. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ustadz bacakan dulu, Ustadz talakikan dulu, nanti antum baru mengikuti. Nah, di sini karena kita melihat yang mana itu mat tabi'i. Sekarang Ustaz tanya, kira-kira antum tahu nggak yang mana mat tabi'i di sini? Ada Ustaz, ada dua mat tabi'inya. Yang mana anak? Yang huruf za Ustaz sama huruf wa. Oh iya, pinter. Mana dia? Coba bulatkan nak. Nih, bulatkan yang mana dia? Ini Ustaz. Oh iya, dia mat tabi'i pakai huruf apa? Pakai huruf alif Ustaz. Nah, ketika ketemu sama huruf alif, maka bacaan dipanjangkan atau dipendekkan? Dipendekkan Ustaz. Kok dipendekkan? Aturannya dipanjangkan. Nah, aturannya dipanjangkan. Oh, berarti antum kurang fokus, nanti kita breaking sebentar ya. Nah, kita lanjutkan nanti lagi. Nah, ini aturannya panjang. Kenapa dia panjang anak Ustaz? Karena di sini ada huruf alif. Ketika dia ada bertemu dengan huruf alif, maka dibaca panjang, jangan dipendekkan. Nanti bakalan beda artinya. Aturan kita dapat pahala, jadi dapat dosa. Jadi bagaimana bacanya Ustaz? Dengarkan baik-baik, Ustaz talakikan, antum dengar. Ya, nanti baru antum ikutin. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Coba ikutin. Ya, benar ya. Kita lanjut ayat yang kedua. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Nah, sekarang Ustaz tanya yang mana lagi mat tabi'inya di sini? Yang ka Ustaz, yang ri-nya Ustaz, yang hu-nya Ustaz. Iya, pintar. Jadi ketika ketemu sama itu harus dipanjangkan. Ustaz enggak menjelaskan lagi karena antum sudah paham. Selanjutnya, minallahi dzil ma'arij. Yang mana panjang nak? Yang ainnya Ustaz. Ini secara globalnya aja ya nak ya, nanti antum pahami. Ya, ma'arij bener, Masya Allah. Selanjutnya yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Nah, ini karena ayatnya panjang, ada berapa di situ mat tabi'inya? Ada banyak Ustadz. Ya, sekarang kita telaah ya nak ya. Ya, banyak di sini. Ru-nya panjang, fi-nya juga panjang, ka-nya juga panjang, da juga panjang, hu panjang. Nah, maka asia juga nak. Maka antum harus panjangkan 2 harokat, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang.
Kalau kurang bagaimana contohnya Ustadz? Ta'rujul malaikatu warruhu. Nggak boleh, nah itu salah dan bakalan artinya berbeda. Baik anak-anak Ustadz semuanya, sekarang Ustadz bacakan, antum ikutin. Ya, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Nice. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Cakep. Minallahi dzil ma'arij. Jangan terlalu panjang huruf A-nya. Dia cuma 2 harokat, antum panjangin nanti menjadi huruf mat wajib atau mat arid, jais dong, nggak boleh ya. 2 ketukan aja. 2 harokat itu sepanjang apa sih Ustadz? 2 ketukan atau antum bisa menghitungnya seperti 2 detik. 1, 2. Atau dalam ketukannya 1. Seperti itu, nggak boleh lebih daripada itu. Coba Ustadz contohkan lagi, antum pahami baik-baik. Minallahi dzil ma'arij. Coba ulang. Pinter. Nanti jangan sampai salah lagi ya. Awas kalau setoran nanti salah panjang pendeknya. Ya, Ustadz nggak kasih bintang tuh. Ustadz udah sediakan bintang tuh. Antum masih 1, antum 0, antum 2. Kalau bisa antum tambah lagi bintangnya ya. Makanya tertib, lancar bacaannya. Siap? Siap. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Ikutin. Ya, pinter. Ikuti irama Ustadz ya, biar terlatih irama antum, dan jangan baca cepat-cepat, nggak boleh. Ya, santai aja. Entah kebiasaan nih, baca cepat-cepat, ikuti irama Ustadz aja. Ya, baca dengan tartil. Kan udah hafal surah Al-Muzammil ayat 4 kan? Apa bunyi Ustadz? Warotil Qur'ana tartila, baca perlahan-lahan, nggak boleh terlalu cepat. Selanjutnya terakhir, ya dengarkan baik-baik. Fasbir sabran jamila. Oke, pinter. Baik, do you have any question anak-anak Ustadz semuanya? Oke, karena tidak ada, jadi jelas semua ya, jangan nanti bertanya sama Ustadz lagi. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, sekarang silakan anak-anak Ustadz hafal. Udah dipersiapkan kan sebelumnya di rumah? Kan udah Ustadz kirim tuh setiap hari di pencapaian antum, di grup orang tua antum. Nah, sekarang silakan dihafal karena udah dipersiapkan ya. Ustadz tunggu 5 menit saja. Oke, setelah itu baru setor sama Ustadz. Oke nak, Ustadz tunggu. Oke, waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Silakan setoran ke depan. Mana buku setorannya? Nih Ustadz. Ya, Al-Qur'annya mana? Ya. Minallahi dzil ma'arij. Tadi udah Ustadz sampaikan A-nya nggak boleh terlalu lebih. Antum berarti ini antum ubah nih, nggak boleh salah, lagi ulang lagi. Baru keren. Kalau seandainya salah lagi, Ustadz suruh antum nambah nggak 3 baris, 10 baris besok. Mau? Nggak kan? Makanya betulkan. Ya, bagus. Dah, anak-anak Ustadz semuanya karena udah setoran semuanya, alhamdulillah. Ya, mantap-mantap. Ya, tadi juri 2. Jangan sampai salah A-nya lagi. Nggak boleh lebih dari 2. Nih, antum belum ada dapat bintang nih. Ya, juri 3 sama juri 1 dan 2 bintangnya. Antum baru 1. Ya, antum baru 0. Kejar lagi. Ya, karena juri 3 sama juri 1 dapat setorannya lancar, saya tambah bintangnya ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai motivasi antum ya nak. Nah, juri 2 sama juri 1 jangan kalah, kejar bintangnya. Ya, nanti siapa yang terbanyak bintangnya, saya kasih hadiah nanti insya Allah ya. Tapi jangan dibayangkan hadiahnya, itu sebagai motivasi aja biar antum semangat menghafal dan tidak futur ketika menghafal Al-Quran. Oke, karena anak semuanya sudah setoran, bagus-bagus hafalannya. Yang tadi tuh jangan lupa juri 2 A-nya nggak boleh lebih dari 2 harokat ya, cuma 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 detik atau pakai jari juga boleh. Tek tek. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya karena anak sudah store, nah masuklah kita yang namanya duniawina dari pembelajaran kita surah Al-Ma'arij sampai dengan ayat 1 sampai dengan 5. Nah,
dunianya apa Ustadz yang udah antum pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan dibaca nak. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu berbicara dengan intonasi yang jelas. Ini maknanya apa? Yang tadi mat tabi'i. Antum tadi kan bacanya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi harus kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, antum bacanya harus jelas biar orang paham bacanya nak. Biar tahu orang artinya. Ya, jadi ketika antum ngomong di depan orang, orang paham atas apa yang antum sampaikan. Nanti antum ngomong nggak paham orang. Jadi intonasinya kurang jelas. Nah, agar orang bisa memahami makna yang kita sampaikan atau baca. Begitupun Al-Quran. Nah, makanya di Al-Quran itu ada panjang dan ada pendek. Kalau antum salah bacanya, maka nanti bisa merubah arti. Nah, kalau merubah arti, bakalan berdosa. Kalau kita aplikasikan kepada dunia kita, kehidupan sehari-hari kita, orang bakalan salah tangkap sama kita dan orang bakalan nggak respect sama kita. Nah, jadi anak-anak Ustadz semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus apa nak? Harus jelas ketika ngomong dengan orang. Baik, do you have any question? No? No, kalau no kita lanjutkan ya anak-anak Ustadz. Oke. Ukhrawi. Nah, setiap satu huruf yang antum lantunkan ketika membaca Al-Quran, maka antum akan mendapatkan 10 kebaikan. Hadisnya terletak dalam hadis At-Tirmidzi yang berbunyi, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyrin amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun." Artinya apa Ustadz? Artinya ketika antum membaca satu huruf, ya, Allah kasih asyarah hasanah sesuai yang Ustadz cantumkan di slide Ustadz. Tetapi nak, ya, kita itu ketika kita membaca alif lam mim itu kira-kira berapa huruf? Satu huruf. Masa iya satu huruf? Kan alif lam mim doang Ustadz. Itu bukan satu huruf nak. Makanya dilanjutkan dalam lanjutan hadisnya, walakin akan tetapi alif harfun walam harfun wa mim harfun. Dan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim saja, maka kita mendapatkan 3 huruf. Tadi ketika kita membaca satu huruf dapat berapa kebaikan? Ayo, 10. Pinter. Nah, berarti bisa kita kalkulasikan 3 huruf tadi kita baca kalikan 10. Berapa kita dapatkan kebaikan? 30 kebaikan. Belum antum membacanya juz 29, juz 30 hafalan antum. Nanti masuk ke juz 28 lagi ada berapa huruf? Tak terhingga. Infinity. Nah, jadi anak-anak Ustadz semuanya, ya, jangan antum enggan ataupun malas dalam membaca Al-Quran. Anak-anak Ustadz semuanya jadi paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya. Sekarang kita masuk kesimpulan. Apa yang antum dapatkan selama antum belajar sama Ustadz tadi? Ya, mat tabi'i, benar. Mat tabi'i tadi apa artinya nak? Mat apa artinya? Mat artinya panjang. Ya, huruf mat tadi ada berapa? Ayu Ustadz. Kok ayu yang diingat? Ya, ayunya apa? Ada alif, ya, ada waw, dan ada ya, ini dia, ya, yang menyebabkan dia itu dibaca panjang. Kalau tidak ada 3 huruf ini, maka dia dibaca pendek. Pinter. Apalagi yang antum dapatkan? Tadi Ustadz ketika duniawi Ustadz. Apa yang antum dapatkan? Ketika kita berbicara sama orang harus jelas Ustadz, nggak boleh menye-menye. Oh iya, pinter, itu dia. Nah, ketika kita berbaca sama orang nggak boleh menye-menye. Apa itu menye-menye? Gini Ustadz. Nggak boleh seperti itu. Apalagi sama mama, sama ayah, apalagi sama Ustadznya, nggak boleh menye-menye gitu. Harus jelas, ya, biar nampak antum menjadi seorang pemimpin. 10 tahun ke depan bukan Ustadz lagi yang memimpin antum yang memimpin negara ini. Jadi kalau seandainya antum nggak mau belajar, antum menye-menye, ngomong nggak jelas, nanti negara kita mau jadi apa? Nggak mau kan negara kita menjadi runtuh. Makanya antum belajar baik, Ada lagi yang mau antum sampaikan? Iya Ustadz, tadi tentang menghafal Ustadz, anak ditelakikan dulu. Kan Ustadz telakikan. Setelah telakikan antum baca, antum tiru, antum baca, antum tiru, antum baca, antum tiru, ya, sampai dia hafal. Diulang terus, karena udah Ustadz telakikan. Baca terus dia sampai dia hafal. Kalau udah hafal, tutup Al-Qur'annya. Kalau udah tutup Al-Qur'an, baca. Lupa lihat Al-Qur'annya lagi.
tutup lagi. Lupa, buka Al-Qur'annya lagi, tutup lagi. Sampai dia lancar. Ulang terus nak. Kalau Ustadz dulu ngulangnya 40 kali, antum berapa kali? Baru 7 kali. Ah, masih sedikit. Banyakkan lagi. Ya, biar dia teringat di kepala antum ataupun di hafalan antum. Oke, ada lagi nak? Iya, keren-keren. Berarti udah Ustadz, udah. Oke, berarti kita lanjutkan. Terakhir. Nah, Ustadz mengingatkan kita udah ngafal 1 sampai 5. Berarti antum ngafalnya 6 sampai 10. 3 baris juga. Ya, kalau bisa lebih dan nggak boleh kurang. Kalau kurang nanti Ustadz tambah target antum. Mau? Enggak Ustadz. Nah, makanya sampaikan target. Selanjutnya, iya, kita udah sampai di sini nih. Apa perasaan kamu nih? Coba ke depan. Ya, bulatin. Ana senang Ustadz. Oh iya, senangnya kenapa? Hari ini senang dapat ilmu. Oh mantap. Harus terapkan. Ada nggak yang biasa aja? Nggak ada Ustadz. Ada nggak yang sedih? Nggak ada aja. Mantap. Berarti kalau bisa setiap hari seperti ini ya. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, jazakumullah khair anak-anak Ustadz semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi antum semuanya. Do you have any question? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Ustadz. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.